produk digitalmu nggak laku? Mungkin salah satu alasannya adalah karena teman-teman semua salah memposisikan atau memasarkannya. Maksudnya gimana? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep yang disebut dengan don't sell vitamin but sell a painkiller. Bagaimana caranya kita bisa memposisikan atau memasarkan sebuah produk supaya produk tersebut itu bisa punya demand atau keinginan yang tinggi dari customer atau audience yang kita pasarkan kayak gitu ya. Nah, itu ada tekniknya, namanya ini adalah ini ya. Don't sell vitamin but sell a painkiller. Nah, untuk detailnya di sini penjelasannya ya. Jadi, bayangkan Anda sedang mengalami sakit gigi yang luar biasa di tengah malam. Apa yang akan Anda cari? Tentu saja obat pereda nyeri kan, atau painkiller agar rasa sakitnya hilang saat itu juga, bukan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh jangka panjang kan, kayak gitu. Jadi kalau kita sakit gigi pasti yang kita cari adalah bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan sakitnya, bukan obat vitamin C untuk bisa supaya gigi kita kuat segala macam kayak gitu, bukan kan. Jadi bagaimana caranya kita memposisikan atau memasarkannya, ini alasan atau jawaban singkatnya adalah sell a painkiller. Bagaimana caranya produk kita bisa menjadi sebuah solusi atas masalah problem yang akut yang dialami oleh audiens yang nonton konten kita gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk ilustrasi dasarnya kita bisa ngelihat seperti ini ya. Jadi misalnya kalau kita jualan vitamin, maybe feel better in the future. Jadi kita bisa kalau vitamin itu mungkin kalau kita minum vitamin sekarang, mungkin di suatu masa depan kita akan menjauh lebih sehat mungkin. Tapi kalau misalnya kita jual painkiller orang-orang, maka di sini kita bisa bikin tagline-nya adalah relief now, hilangkan penyakitnya saat ini juga gitu. Jadi kalau misalnya sakit gigi, misalnya kita minum painkiller, maka itu benar-benar rasa sakit giginya akan benar-benar totally hilang kayak begitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, dalam dunia marketing produk digital, konsep ini sangatlah krusial untuk dipahami oleh pemula. Painkillers, obat pereda nyeri adalah produk yang menyelesaikan masalah secara spesifik, mendesak dan sangat mengganggu audiens Anda saat ini. Pembeli merasa harus memilikinya sekarang gitu ya. Nah, kalau vitamin, produk yang sifatnya bagus untuk dimiliki atau nice to have, tetapi tidak mendesak. Produk ini membantu orang menjadi lebih baik di masa depan, namun mereka merasa masih bisa hidup tanpanya hari ini. Jadi kayak gini ya, hampir sama kayak yang ilustrasi yang ada di sini. Kalau misalnya vitamin, kita nggak minum vitamin, ya kita nggak akan mati. Tapi kalau misalnya painkiller, kita nggak pakai obat painkiller sakit gigi, wah tuh rasa nyerinya ampun-ampunan kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah, itu analogi sederhananya untuk bisa memposisikan produk kita supaya punya demand yang lebih tinggi di market gitu ya. Nah, ini perbandingan singkatnya. Urgensinya kalau painkiller itu udah pasti ya sangat tinggi karena butuh sekarang untuk bisa ngilangin rasa sakit. Yang kedua adalah kalau vitamin rendah, bisa dibeli kapan-kapan terserah ya. Kalau mau beli syukur enggak ya enggak apa-apa juga gitu kan vitamin. Habis itu berikutnya di sini ada alasan membelinya adalah menghilangkan rasa sakit. Ini meningkatkan kualitas hidup. Ini kecepatan penjualan biasanya lebih cepat laku. Kalau yang ini membutuhkan edukasi yang lebih lama gitu ya. Nah, kemudian mengapa kita fokus pada painkiller? Sebenarnya orang jauh lebih bersemangat mengeluarkan uang untuk menghentikan penderitaan seperti kurangnya penghasilan, akun yang kena hack, atau proses kerja yang lambat daripada sekedar untuk menjadi sedikit lebih baik. Jadi itu ya prosesnya. Kenapa sih kemudian kita fokus pada penjualan painkiller? Tujuannya itu supaya kita bisa menghilangkan rasa sakit orang-orang gitu ya, dan orang-orang jadi lebih mau gitu ya beli. Ada satu konsep yang disebut dengan namanya adalah loss aversion. Jadi orang itu lebih suka nggak ngerasa sakit dibandingin dapetin gain yang lebih tinggi. Misalnya, lu akan gua kasih duit 1 miliar kalau lu belajar selama 10 tahun untuk bisa dapetin pengetahuan tentang produk digital. Orang-orang biasanya nggak mau melewatin proses selama belajar selama 10 tahun itu. Mereka mau dapat 1 miliar misalnya, tapi nggak mau melewati proses belajarnya kayak gitu ya. Nah, dibandingkan mereka capek-capek belajar, mendingan mereka nggak usah. Tapi kalau misalnya kita memposisikan produk kita sebagai suatu solusi dari painkiller kayak gitu ya, bedanya kayak misalnya kayak gini ya, cukup dengan jangka waktu berapa, 1 bulan gitu, teman-teman bisa belajar dapetin cuan misalnya 10 juta. Nah, itu biasanya orang-orang kayak begitu kan. Jadi orang butuh duit segala macam, terus habis itu kita bisa posisikan produk kita sebagai sebuah solusi dari orang yang nggak punya duit gitu kan. Nah, itu bisa langsung dapetin cuan yang lebih banyak dibandingkan sama orang harus belajar 10 tahun dulu baru dapat 1 miliar. Itu susah sih kayak gitu ya. Kayak gitu, meskipun ya tetap aja ya, kalau buat gue pribadi gitu ya, gue nggak terlalu suka itu namanya sebutannya jualan ludah. Kalau sebutannya namanya adalah overclaim, gue nggak terlalu suka jualan yang produk-produk yang overclaim. Kalau bisa kita benar-benar menyasar pada sesuatu hal yang benar-benar pada
porsinya aja gitu. Jadi kita menjual sesuatu hal yang sesuai porsinya aja, nggak overclaim, nggak kayak gimana-gimana. Ya kalau kita mau bener-bener jualan untuk bisa menghasilkan cuan 10 juta ya mungkin gitu kan, ajarin dan kasih tahu disclaimer bahwa lu kalau mau dapat 10 juta sebulan nggak mungkin lu bisa dapat segitu dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali memang lu jago banget kayak gitu ya. Nah kayak gitu harus kita benar-benar memposisikan klaimnya tuh sesuai gitu, supaya kita nggak disebut dengan yang namanya adalah penjual ludah gitu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan konsep painkiller versus vitamin. Di sini ada pertanyaannya sedikit. Jadi pilih tim painkiller atau tim vitamin nih, pilih salah satu kubu. Anda lebih suka membangun produk yang membantu orang cepat sembuh dari masalah atau produk yang membantu orang perlahan menjadi hebat? Ya balik lagi, kita nggak ada benar dan skala. Ya balik lagi ya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke, berikutnya di sini ada karakteristik produk painkiller. Oke, jadi di sini ada diagram singkat ya. Jadi is your idea a vitamin or a painkiller? Kalau vitamin contohnya misalnya produk-produk kayak Grammarly, Headspace, Evernote dan seterusnya. Jadi ini untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar bahasa gitu kan. Kalau ini untuk belajar untuk melakukan pencatatan dan seterusnya. Headspace gue nggak tahu, kayak marketing tools deh segala macam. Nah kalau painkiller itu ibaratnya kayak Uber atau memindahkan orang dari point A to point B gitu kan. Kalau Slack untuk bisa berkomunikasi antar tim gitu kan, sehingga komunikasi antar tim itu bisa menjadi lebih bagus. Abis itu Dropbox untuk bisa menyimpan file storage gitu kan, sehingga orang-orang nggak perlu lagi pakai flash disk segala macam. Itu sekarang semua udah pakai cloud aja, udah enak, nggak perlu bawa flash disk kemana-mana. Jadi kayak gitu. Nah bagi seorang pemula penting untuk mengetahui bahwa produk painkiller tidak selalu tentang masalah hidup atau mati, tapi tentang masalah yang dirasakan mengganggu kenyamanan atau produktivitas audiens Anda. Berikut adalah tabel untuk membantu Anda membedakan karakteristik keduanya. Ini adalah tabel karakteristik produk yang vitamin versus painkiller gitu ya. Nah ini sebenarnya ada juga gambarnya ya. Tapi sebelum gue jelasin gambar yang ada di sini, gue jelasin dulu tabel yang ada di bawahnya ya. Oke, jadi gini. Karakteristik ya, perbedaan antara painkiller dengan vitamin. Kalau fokus utamanya painkiller adalah menghilangkan rasa takut atau frustasi. Nah, kalau vitamin menambah kesenangan atau kesehatan. Waktu reaksinya juga butuh solusi sekarang juga. Kalau vitamin nanti aja kalau ada waktu, kalau ada waktu beli, kalau enggak ya udah kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini anggaran. Pembeli rela bayar mahal demi solusi. Sedangkan kalau vitamin, pembeli sering menunda karena bukan prioritas utama gitu ya. Lalu kemudian berikutnya deskripsi. Bagaimana cara mengembalikan akun yang kena hack misalnya. Ini contoh ya dari painkiller. Nah kalau vitamin itu tips menjadi orang yang lebih produktif. Produktif itu seperti apa? Seberapa produktif kayak begitu itu. Itu nggak terlalu nggak terlalu secara spesifik menjabarkan ya. Apakah gue benar-benar butuh produktif banget ya? Buktinya gue sekarang masih bisa gajian aja segala macam kayak begitu ya. Jadi itu sih. Kalau kita memposisikannya sebagai vitamin, memang agak susah untuk bisa dapetin di mata customer untuk bisa lebih terjual gitu ya. Lebih demandnya bisa lebih tinggi, itu cukup susah. Nah di sini ada customer urgency spectrum in B2B gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita ngelihat dari customer ada satu teori lagi namanya adalah customer urgency spectrum. Jadi bagaimana caranya kita bisa melihat suatu solusi atau produk itu acting as a painkiller, totally as a painkiller or a vitamin. Dan ada lagi satu layer di atasnya yang disebut dengan kemoterapi kayak gitu ya. Nah ini kayak gitu ya. Jadi di sini satu-satu ya. Jadi gue jelasin tentang customer urgency spectrum dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah vitamin, no pain tapi bisa berguna ya. Customer behaviornya mungkin bisa delay, ntar aja belakangan kayak gitu ya. Produk fokus, education plus retention kayak gitu ya. Nah ini bisa ngejelasin tentang edukasi dan retention. Balik lagi ya. Ini kalau misalnya kita jualan produk-produk vitamin kayak misalnya Grammarly, Evernote, itu biasanya konten-kontennya adalah kayak edukasi, bertahan berapa lama, retention segala macam dan seterusnya. Sales cycle-nya sekitar 6 bulan plus gitu ya. Nah, suksesnya adalah long term habit formations gitu ya. Kalau bisa di sini ya kita harus bisa membuat orang tuh mau belajar terus tentang bahasa Inggris, belajar bahasa, belajar tentang melakukan menulis catatan dengan sangat banyak segala macam kayak begitu gitu ya. Jadi itu kalau vitamin. Kalau Cochlear syrup gitu ya, annoying but manageable. Customer behavior, weights, justifies, compare. Produk fokusnya adalah feature, fit, dan ROI atau return on investment. Jadi kalau misalnya Cochlear syrup itu adalah obat minum, itu biasanya membuat orang sales cycle-nya ada per bulan, smooth workflow dan adoption gitu ya. Jadi ngebuat orang tuh ya mungkin obatnya bisa obat minum lah ya. Jadi dia bisa, penyakitnya bisa hilang tapi nggak langsung pada saat itu juga benar-benar sembuh tuh enggak gitu ya. Nah ini. Terus habis itu di sini ada painkiller.
Kalau painkiller itu painful tapi tidak fatal gitu ya. Misalnya contohnya misalnya kayak tadi sakit gigi segala macam itu kita harus minum painkiller tapi nggak fatal, kita nggak akan mati gitu kan kalau misalnya kita nggak minum painkiller. Nahan rasa sakit aja beberapa hari juga tetap bisa hilang kayak gitu ya. Kalau misalnya kita memposisikan produk digital kita seperti itu juga tetap ada yang beli tapi tidak segede kayak kemoterapi. Nanti gue jelasin lagi ya. Nah ini seek option willing to pay, mau bayar mereka ya. Nah ini Oke, produk fokusnya adalah melakukan diferensiasi dan quick relief. Habis itu sales cycles-nya adalah weeks to month gitu ya. Jadi proses penjualannya antara semingguan sampai juga bulanan gitu ya. Nah ini suksesnya adalah fast pain relief. Jadi bagaimana cara kita bisa untuk menghilangkan rasa sakit secepat-cepatnya. Jadi itu yang disebut dengan painkiller. Kalau kita jualan produk, kita memposisikan produk kita sebagai painkiller, kita bisa bikin kayak begitu. Nah kemudian di sini ada yang lebih tinggi lagi ya. Kalau misalnya kita mau mendapatkan penjualan yang benar-benar kenceng banget, ada yang namanya adalah kemoterapi. Nah ini problemnya adalah lakukan kemoterapi atau lu mati karena cancer gitu kan. Jadi kayak gitu. Ini udah tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita misalnya bikin produk digital adalah tingkatan yang paling tinggi, namanya adalah kemoterapi. Bagaimana caranya kita bisa memposisikan produk kita? Kalau lu nggak beli produk gua, ya terserah lu bakalan mati. Kalau lu nggak kemoterapi, lu pasti bakalan mati gitu kan. Nah jadi gitu. Itu nggak ada solusi lain. Solusinya cuma satu, ya beli produknya kayak gitu kan. Kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada customer behavior, act fast, price no objection dan seterusnya. Ini mau kemoterapi mahal kayak, tapi daripada gue mati ya mendingan gue kemoterapi kan kayak gitu. Produk fokusnya adalah speed and features. Sales cycle-nya ada sejak per jaman sampai harian, gila banget ini ya. Nah sukses rate-nya adalah prevent on seberapa mendesak ya problem tersebut. Untuk bisa menemukan suatu problem yang benar-benar kemoterapi ini ya, benar-benar yang orang sampai kalau misalnya nggak beli itu mati kayak gitu, itu cukup susah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menemukannya, teman-teman akan mendapatkan jumlah sales cycles yang sangat besar ya. Itu antara jam sampai hari gitu. Karena orang-orang benar-benar butuh dan orang-orang benar-benar harus beli gitu. Kalau nggak mereka mati kayak gitu. Nah, contoh beberapa masalahnya nyata yang butuh obat, misalnya kayak kehilangan uang atau waktu, produk yang membantu orang menghemat waktu kerja dari 5 jam hingga jadi 30 menit kayak gitu. Ini juga sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang lain. Habis itu berikutnya kebingungan atau kewalahan, panduan langkah demi langkah bagi pemula yang bingung mulai bisnis dari nol kayak gitu ya. Nah, ini juga. Habis itu ketakutan, sistem keamanan data agar file penting tidak hilang, ini juga bisa dilakukan. Nah, habis itu berikutnya sini hambatan pertumbuhan, strategi untuk UMKM yang penjualannya sedang macet total. Itu gimana ya, nanti bisa kita bikin sebuah produk digital yang kemudian harus dibeli sama orang lain kayak gitu. Nah ini ya, ini adalah beberapa contoh-contoh ya painkiller gitu yang benar-benar solusinya harus dibutuhkan sama orang saat itu juga atau langsung gitu ya. Nah ini isi titik-titik di bawah ini ya, ada sedikit pertanyaan. Template Excel untuk laporan pajak tahunan yang sebentar lagi deadline adalah produk jenis apa nih kira-kira, painkiller atau vitamin gitu. Ini sebenarnya gampang jawabnya, cuman ya balik lagi ya biar kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah, teman-teman bisa komentar ya. Oke, terus habis itu berikutnya itu yang dimaksud dengan karakteristik dari produk painkiller. Ini juga kalau teman-teman mau eksplorasi lebih dalam, ada yang namanya ada customer urgency spectrum. Teman-teman bisa lihat ini dan mungkin bisa googling lagi ya tentang teori ini. Habis itu berikutnya di sini ada langkah menemukan rasa sakit audiens gitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat amat sulit bisa dilakukan ya buat para pemula gitu ya. Nah, tapi di sini gue kasih tahu tips-tips utama ya untuk bisa menemukannya gitu ya. Jadi untuk menjual sebuah obat, Anda harus menjadi detektif terlebih dahulu. Anda perlu tahu bagaimana audiens Anda merasa sakit atau frustasi. Kalau kita jualan obat tapi kita nggak tahu nih obatnya khasiatnya apa, atau kita nggak tahu customer-nya sebenarnya sakitnya ini apa bukan, ya itu tentu aja produknya nggak akan laku. Jadi kita harus tahu dulu nih kira-kira kita mau nyembuhin penyakit apaan gitu kan. Di sini berikut adalah beberapa langkah mudah untuk pemula. Yang pertama adalah kita bisa melakukan yang disebut dengan social listening atau mendengar di media sosial. Perhatikan kolom komentar di akun kompetitor atau influencer di bidang Anda. Cari kalimat yang dimulai dengan saya bingung, bagaimana caranya, saya kesal karena. Nah, ini adalah indikasi-indikasi utama untuk bisa dijadikan sebagai sebuah produk digital. Kalau misalnya ada orang nanya, saya masih bingung nih sama tutorial yang ini, tolong dong jelaskan lebih detail karena saya butuh untuk perusahaan untuk begini. Nah, itu adalah salah satu cikal bakal untuk bisa bikin produk digital yang bersesuaian dengan market kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya forum komunitas. Masuklah ke grup Facebook, Telegram atau Quora. Di sana biasanya orang menumpahkan segala keluh kesahnya secara jujur gitu ya. Kayak misalnya Facebook, Telegram atau Quora itu biasanya orang nanya, ya udah jujur aja, gue lagi ada masalah kayak begini, tolong gimana caranya ya, kayak gitu. Kita bisa kayak gitu.
Habis itu berikutnya di sini ada survei sederhana. Jangan ragu untuk bertanya langsung di Instagram Story atau status WhatsApp. Gunakan fitur polling agar mereka mudah menjawabnya gitu ya. Lalu kemudian di sini juga ada table template mencari rasa sakit gitu ya. Ini bisa kita cari based on komentar yang ada di YouTube, IG, grup komunitas, Google Search atau obrolan langsung. Kita bisa juga gunakan table ini gitu kan. Ini ada apa yang harus dicari, kita bisa lihat di sini. Lalu kemudian di sini ingat, semakin spesifik rasa sakit yang Anda temukan, semakin efektif juga produk digital Anda dianggap sebagai sebuah obat wajib yang harus dibeli kayak gitu ya. Lalu kemudian di sini antara dua metode ini Anda lebih suka yang mana? Tim riset data, duduk dan mengamati komentar netizen, atau tim tanya langsung, suka ngobrol dan kirim survei ke calon pembeli. Jadi balik lagi ya, kira-kira menurut teman-teman yang paling bagus tuh yang mana gitu kan? Kira-kira tim riset liatin gitu orang-orang pada ngobrol apaan, atau tim langsung tanya langsung, ngobrol, interview langsung gitu ya. Ini ibaratnya kalau misalnya melakukan riset itu ibaratnya kayak riset kuantitatif atau riset kualitatif. Kalau kualitatif kan interview langsung, kalau kuantitatif kan kita melakukan perhitungan, membuat survei segala macam, atau kita bisa ngobrol melakukan riset, baca-baca data segala macam. Jadi balik lagi teman-teman suka mana nih, kuanti atau kuali gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang juga disebut dengan cara mengubah narasi produk Anda. Jadi kalau teman-teman udah punya produk tapi produk itu acting as a vitamin, teman-teman pengen naikin gitu ya level dari produk itu menjadi misalnya ke naik obat minum, ke painkiller, atau bahkan sampai ke kemoterapi gitu. Ini caranya adalah seperti ini ya. Jadi seringkali produk digital yang kita punya sebenarnya sudah bagus, tapi cara kita menjelaskan atau memposisikan atau memasarkannya itu masih terdengar seperti vitamin. Kuncinya adalah mengubah fokusnya dari fitur menjadi solusi untuk rasa sakit. Tujuannya adalah itu ya, bukan kayak fitur kayak gitu. Orang-orang mah kalau fitur doang oh ya udah kayak gitu, gua nggak penting gitu ya. Penting gue nonton udah beres terus habis itu udah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membuat produk digital kita acting as a solutions, nah itu akan menjadi jauh lebih berbeda gitu ceritanya. Berikutnya di sini adalah tabel perbandingan cara mengubah bahasa promosi copywriting Anda. Nah di sini ya, contoh sebelum versus sesudah, before or after. Misalnya kita bikin sebuah produk kursus Excel gitu ya. Nah gaya vitamin biasanya belajar rumus-rumus Excel lengkap untuk pemula, kayak begini doang ya. Tapi kalau gaya painkiller, ini cara kerja 2 jam lebih cepat dan nggak perlu lembur lagi gara-gara Excel kayak gitu ya. Nah misalnya kita bisa jualan template Excel segala macam, itu kita bisa pakai metode ini kayak gitu kan, untuk bisa bikin produk kita as a painkiller. Habis itu berikutnya di sini ada ebook diet, tips makanan sehat dan bergizi setiap hari. Nah ya kalau vitamin, kalau misalnya gaya painkiller, cara turun 3 kg tanpa harus merasa lapar seharian atau dilarang makan nasi kayak gitu ya. Nah ini bener-bener painkiller banget gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada template design, contohnya koleksi 100 template Canva yang cantik. Nah kalau misalnya painkiller, kita bisa memposisikan atau memasarkan produk kita jadi kayak gini, bikin konten sosial media dalam waktu 5 menit, nggak perlu pusing desain dari nol lagi gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kita udah punya produk, kalau kita misalnya udah punya produk digital, kita nggak harus mengubah produk digital kita ke dalam bentuk yang berbeda lagi, atau bikin produk digital yang totally dari awal lagi, nggak perlu. Tinggal kita aja melakukan repositioning ya, sebutannya adalah repositioning, untuk bikin produk digital kita jadi bisa naik level lebih tinggi ya. Bisa jadi obat minum, obat painkiller, atau bisa juga jadi obat kemoterapi. Kalau nggak lu beli kursus gua, kalau nggak lu bakalan mati kayak begitu ya, kayak gitu. Jadi habis itu berikutnya di sini ada tips mengubah narasi, sebutkan masalahnya, jangan malu untuk menyebutkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Misalnya contohnya adalah capek, lembur terus, dan seterusnya. Itu yang kedua adalah gunakan angka nyata, berikan bukti berapa banyak waktu atau uang yang bisa mereka hemat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tekankan akibat jika tidak membeli, beritahu mereka apa yang akan terjadi jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan. Contohnya misalnya jika tidak belajar sekarang, Anda akan terus tertinggal dari rekan kerja yang lainnya. Jadi kayak gitulah ya. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi bagikan tips ini kepada satu teman Anda yang sedang mencoba berjualan online agar mereka tidak lagi sekedar berjualan vitamin yang diabaikan pembeli gitu ya. Jadi ini bukan question sih, ini lebih ke arah bantuin gue lah, share ke teman-teman kalian ya. Ini teknik ini kalau teman-teman udah punya teman kalian udah punya produk digital, lalu kemudian teman kalian itu salesnya bermasalah, ya mungkin bisa sharing video ini supaya teman-teman bisa dapat manfaatnya dari sini gitu kan, untuk bisa meningkatkan penjualan
produk digitalnya jadi lebih banyak kayak gitu lah. Habis itu berikutnya di sini ada yang kelima, yaitu adalah kesimpulan dan langkah praktis ya. Jadi menjual produk digital bukan hanya soal teknis pembuatannya, tapi soal bagaimana produk tersebut bisa menjadi jawaban atas keresahan orang lain. Ingat, orang tidak membeli produk, mereka membeli solusi agar hidupnya lebih mudah gitu ya. Nah, ini ringkasan untuk Anda. Yang pertama adalah konsep painkiller, menyelesaikan masalah mendesak, hasilnya adalah penjualan lebih cepat dan konversi lebih tinggi. Kalau vitamin meningkatkan kualitas hidup secara bertahap, lalu kemudian hasilnya adalah butuh waktu edukasi yang lebih lama. Nah, ini beberapa langkah praktisnya untuk bisa teman-teman mulai dari hari ini ya. Yang pertama adalah cari satu masalah, lihat di sekitar Anda atau di internet apa keluhan yang paling sering muncul di minggu ini gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat solusi sederhana. Tidak perlu aplikasi canggih, bikin aja kayak PDF 5 halaman, video tutorial 10 menit kayak gini kan, bikin video tutorial ngomong gitu, atau template Excel yang bisa didistribusikan ke audiens teman-teman. Habis itu berikutnya yang ketiga adalah ubah judulnya. Pastikan judul produk Anda langsung menjawab rasa sakit tadi gitu ya. Misalnya contohnya adalah berhenti bingung menentukan ide konten saat ini gitu kan, dengan menggunakan 7 template Excel ini misalnya kayak begitu. Habis itu berikutnya di sini ada tawarkan berikan solusi tersebut kepada orang yang mengeluh tadi dan lihat reaksinya tuh seperti apa. Jadi kayak gitu sih. Habis itu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi ya, isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang jujur. Jika hari ini saya mulai membuat produk digital, masalah terbesar apa yang ingin saya sembuhkan bagi audiens saya saat ini gitu ya. Balik lagi ya, tujuannya adalah supaya kita bisa saling berdiskusi dan kita bisa saling menemukan ide masalah dari setiap audiens yang kita punya, dan kita bisa saling belajar satu sama lain gitu ya. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, teman-teman kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Itu sih. Jadi itu ya salah satu teknik lagi yang bisa kita gunakan untuk bisa meningkatkan penjualan produk digital kita jadi lebih kenceng lagi. Jadi kalau teman-teman produk digitalnya jualan itu sepi segala macam, bisa menggunakan teknik ini ya. Ingat, don't sell vitamin but sell painkiller atau bahkan sampai kemoterapi gitu ya. Kayak gitu sih. Ya itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Kalau teman-teman nonton sampai akhir, terima kasih. Terus juga jangan lupa bantu share, like sama komen kalau suka sama videonya. Terus itu website gue juga di alonso.com, ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.